Orang-orang bilang rumah adalah tempat untuk pulang. Tapi buatku, rumah itu tempat terakhir yang pernah menolak aku kembali. Namaku Rehan, umurku 17 tahun. Dan ini bukan pertama kalinya aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Aku tidak tumbuh besar dengan pelukan. Tidak ada kue ulang tahun. Tidak ada suara yang memanggil namaku dengan rindu. Yang aku ingat cuma suara pintu dibanting dan langkah kaki yang makin lama makin jauh. Orang-orang berpikir aku keras kepala, susah diatur, tapi tidak ada yang bertanya, kenapa aku bisa seperti ini? Aku berada di sini karena salah pilih teman. Tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang lebih menyakitkan adalah ketika selama 8 bulan aku di sini, tak satu orang pun menanyakan kabarku. Kadang aku berpikir, mungkin aku memang tidak pantas dipanggil pulang. Wih, ada kakak-kakak mahasiswa lagi. Apa mau bikin itu? Jadi apa mau bikin itu dia? Semoga aja bawa ke jalan kote. Kalau cerita tentang jalan kota, teringat ke jalan kota bikin nama mamaku. Ih, alenu kau. Perkenalkan Pak, kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Kami datang di sini Pak untuk melaksanakan proyek kemanusiaan yang dimana dilaksanakan itu kurang lebih 4 bulan dan kami beranggotakan 6 orang Pak, dan salah satunya itu tidak berhalangan hadir. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling di LPK 12 Maros. Kami berharap adik-adik di tempat ini dapat membawa nama baik kampus, dapat membimbing dan membina anak-anak kami dengan baik, memberikan mereka bekal ilmu, bekal pendidikan, bekal kepribadian yang baik, serta memberikan mereka pula bekal kemandirian, keterampilan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan kegiatan di tempat ini. Semoga kegiatan kita berjalan lancar. Apabila anak negara dapat berkoordinasi dengan teman-teman pembinaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia temu maju duluan, dia temu paling cepat dikorbankan. Sama aja seperti kita di sini. Disuruh kuat tapi tidak pernah betul-betul dijaga. Coba bapak pilih kemarin belum catur, pasti di kanan karena orangnya saja tidak ada. Pernah tak juga berpikir di sini disuruh untuk berubah, tapi orang yang kasih memiliki tidak pernah betul-betul dituntut untuk berubah. Mereka tahu sudah bebas, tidak ada jangan salah. Tapi sedangkan kita ada di sini dengan luka yang bukan tidak pilih. Karena mereka sama aja seperti raja, di belakang dilindungi, diam. Sementara kita disuruh untuk terus maju, bangkit itu. Kalau dia bisa jadi ratu, kalau bisa dia bertahan sampai akhir. Tapi masalahnya beberapa juga kita di sini yang bisa maju sampai akhir. Basta berhenti di tengah jalan. Assalamualaikum adik-adik. Apa mau dibikin ini kak? Kak, buat jadi jalan kote. Oke, jadi kakak
kakak-kakak di sini mau perkenalkan dulu. Kami mahasiswa BK dari Universitas Negeri Makassar. Kakak-kakak di sini datang bukan untuk menggurui kalian, melainkan kakak-kakak di sini mau berteman dengan kalian. Misalnya nanti kalian punya cerita, kalian bisa curhat sama kami. Kalau misalnya kalian mau diajar soal apa, siapa tahu kakak-kakaknya kalian bisa ajari kalian. Bagaimana? Bisa gitu? Bayu, lagi main ibu gue, lucu nah. Serunya ini dua orang cerita apa yang cerita? Proyek 2 miliar kah? Haha, seru sih kak, tapi kadang juga pahit. Tapi mau media apa? Begini mencobanya hidup. Kalau tidak begitu ya paling stres kak. Yang mungkin memang lebih yang sekarang kita baru juga beradaptasi jadi begitu Pak. Sudah lanjut. Begitu memang dia juga, das kagar hidupnya. Kita sama waktu, dengan saja suara anak, kurang sampai pulang. Iya, ini pun juga bagus selalu. Tadi tidak sekali suara yang mendengar, tadi selalu kan ada orang pilih. Saya bilang mau maju, harus jaga diri di sini. Karena tidak bisa kelihatan, tapi ya selalu jangan telepon, tidak pernah jangan makan. Sekarang itu jadi penyemangat kalau kalian pun ini pun. Enaknya jadi mereka masih ada bisa tunggu, karena masih ada yang berjanji untuk kembali. Weh, laku. Apa itu? Ada mie, roti, ini gitu, susu, mie, pokoknya banyak. Saya bilang aku harus kena kirimkan setiap hari begini. Saya bilang juga, tidak bisa kekurangan walaupun di sini kak. Banyak sekali kok boteng. Gitu, kayak anak kos. Teman-teman. Biasa yang tanpa payung, harus kapan merasakan jadi saya. Iya, ayo. Ada yang ditunggu setiap malam, ada yang ditelepon setiap minggu. Sementara aku, bahkan suratku pun tak tahu mau dikirim kemana. Tapi anehnya, hari ini aku tidak ingin lari. Hari ini, aku hanya ingin diam dan membiarkan rasa itu lewat tanpa marah. Titip salamku ke nenek mak. Cang, menurutmu kalau sudah makin dikecewakan, tak peduli rezeki itu lagi? Tidak tahu kahan, tapi kayaknya kalau mau tunggu terus Ki dan menyalahkan terus dirimu, kayaknya tidak bakalan datang deh. Cang, kasih nah. Cang, kalau aku telepon mamaku, mau gitu dengar suara aku kah? Satu caranya, coba ini dulu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Banyak sekali yang memikir Rehan. Kalau mau kau cerita mau kau saja. Bisa juga cerita sama saya atau kakak-kakak yang lain. Tapi kalau misal memang belum kau siap, tidak apa-apa sih. Kadang tuh butuh Ki juga seseorang buat dengar Ki. Bukan Ki buat kasih saran, bukan Ki juga buat membenarkan sesuatu. Tapi memang butuh Ki
benar-benar untuk didengar sama orang lain. Tidak untuk hari ini, Kak. Oke, tapi kalau siap nih, bisa cerita ke saya ataupun ke teman-temanku yang lain. Sedia aja semua. Semangat kena. Loh, Rehan? Bisa nggak cerita sekarang, Kak? Boleh, ayo masuk. Rehan, bagaimana sih kabarnya Rehan? Baik, Kak. Oke, kan tadi Rehan mau cerita sama kakak. Tapi sebelumnya Rehan ini mau ceritanya sama saya atau sama teman-teman lain, karena banyak sih teman-teman yang lain yang Rehan bisa cerita sama mereka juga. Sama kita misalnya, Kak. Oke, jadi karena Rehan mau cerita sama saya, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu kalau sebenarnya yang akan kita lakukan ini itu sesi konseling namanya. Maka dari itu di dalam konseling itu ada beberapa asas. Nah, contohnya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan juga. Nah, asas kesukarelaan ini bagaimana Rehan tadi kan dengan sukarela kan mau datang ke sini untuk bercerita sama saya? Iya, Kak. Oke. Nah, ada juga asas kerahasiaan di mana apapun yang kita lakukan dan apapun yang Rehan ceritakan ke saya dan apa yang saya bilang ke Rehan itu bakalan jadi rahasianya kita berdua dan tidak bakal keluar kemana-mana, tidak bakal ada orang yang tahu karena kita menyimpan rahasia di sini. Oke, jadi kalau begitu sudah siap Rehan? Siap, Kak. Oke, nah, Rehan sebelumnya terima kasih karena sudah mau datang ke sini. Jadi kakak tahu mungkin untuk duduk di sini, untuk berada di sini butuh waktu yang banyak untuk mengumpulkan keberaniannya Rehan. Capek ya, Kak. Ternyata diam terus lebih sakit daripada marah. Oke, boleh kakak tahu sebelumnya hal apa yang paling berat yang Rehan simpan sampai saat ini? Bukan karena di sini, Kak, tapi karena tidak ada yang cari, Kak. 8 bulan, Kak, tidak ada surat, tidak ada suara. Oke. Kalau Rehan harus menggambarkan perasaan itu seperti apa bentuknya kira-kira? Seperti ruang tunggu kosong, Kak, yang lampunya kedap-kedip dan tidak ada yang datang. Rehan selalu merasa begini, selalu merasa sendiri. Dari kecil, Kak, mamaku sejak nikah lagi kayaknya lupa, Kak, kalau ada di dunia ini. Bapak tiriku kasar, bapak kandungku bahkan tidak pernah disebut. Tapi kayaknya Rehan pernah bilang deh soal nasi goreng mama sama boneka kayu, iya kan? Iya, dulu, Kak, waktu kecil mamaku suka menyanyi kalau hujan. Pernah, Kak, merasa dicintai, tapi kayak berhenti begitu saja aja. Oke, berarti Rehan punya momen-momen hangat seperti itu. Dan itu sih yang terpenting karena itu tuh bukti kalau Rehan ini bisa merasakan dan bisa layak untuk dicintai. Nah, tadi kan Rehan bilang kalau Rehan ini merasa tidak dipedulikan. Kalau kira-kira kalau kita kasih nama perasaan itu, menurutnya Rehan apa namanya? Mungkin si tak terlihat, Kak. Oke, si tak terlihat. Berarti sekarang kita ini mau bicara. Kita mau bicara tentang bukan tentang Rehan, tapi tentang si tak terlihat ini. Kapan dia datang? Kapan kira-kira dia datang si tak terlihat ini kepada Rehan? Waktu semua teman-temanku, Kak, dapat telepon, dapat kiriman. Waktu mereka cerita soal orang tua, si tak terlihat duduk di sebelahku tiap malam. Oke. Nah, menurutnya Rehan, si tak terlihat ini benar atau tidak? Karena si tak terlihat ini bilang kalau tidak ada yang peduli sama Rehan. Apakah Rehan bisa percaya atau tidak? Kadang, Kak, percaya, tapi waktu ku tulis surat, ku tahu jika ternyata masih berharap, Kakak.
Nah, kalau Rehan bisa membentuk cerita baru yang bukan tentang ditinggal, tapi tentang Rehan yang masih bertahan, yang berani, yang masih berharap. Nah, akan seperti apa kira-kira nantinya? Mungkin tentang anak yang tetap menulis surat walaupun tidak ditahu dibalas dia atau tidak. Itu cerita tentang keberanian, di mana Rehan masih percaya walaupun dunia menganggap Rehan sendirian. Tapi Rehan tahu tidak kalau tidak banyak orang yang bisa menulis surat yang jujur seperti itu. Kak, takut Kak berharap, tapi tidak mau Kak juga terus dimakan sama si tak terlihat. Mungkin ini saatnya Rehan buat bentuk narasi baru yang bukan tentang ditinggal, tapi tentang Rehan yang belajar berdiri dari luka. Rehan hari ini, Rehan sudah melangkah jauh. Rehan bukan lagi anak yang duduk di ruang tunggu kosong, tapi Rehan ini mulai mengetuk pintu dan lewat surat yang Rehan tulis. Tapi Kak, kalau tidak sampai ke mamaku Kak, tidak bakalan baca jika. Rehan, bagaimana kalau kali ini saya bantu kirimkan suratnya ke Mama? Kita kirim bersama-sama, bukan Rehan ini kirim bukan sebagai anak yang ditinggal, tapi sebagai Rehan yang berani untuk berbicara. Kalau Kakak yakin, mau Kak cobai? Bukan soal saya yang yakin, tapi Rehan memang pantas untuk berbicara. Rehan memang pantas untuk didengar. Suratmu pantas untuk sampai dan diberi kesempatan. Terima kasih Kak. Mungkin ini pertama kalinya tidak merasa sendiri Kak. Rehan tidak sendiri. Dan mulai hari ini kalau Rehan punya cerita-cerita baru, cerita-cerita tentang keberanian, Rehan bisa mulai untuk kembali. Terima kasih Kak. Terima kasih. Siang Kak. Siang Rehan. Suratnya sudah sampai dan Mama juga dibalas. Ini juga titipan dari Ibu. Rehan anakku, maafkan kalau Mama lama diam. Bukan karena Mama tidak sayang, tapi karena Mama terlalu jebak rasa bersalah. Suratmu Mama baca sambil menangis. Bima masih Ibu simpan Rehan, dan setiap hujan turun, Mama masih nyanyikan lagu itu. Tapi rasanya seperti bernyanyi sendirian sampai suratmu datang. Terima kasih karena kamu telah menulis, meski Mama tak membalas. Maafkan semua luka yang tidak pernah Mama lihat. Paket kecil ini isinya tidak seberapa, tapi di dalamnya ada nasi goreng kering kesukaanmu, kaos yang kamu tinggalkan, dan foto bertiga waktu kamu masih TK. Kalau kamu mau, Mama ingin mulai lagi. Mungkin tidak langsung, tapi pelan-pelan. Terima kasih sudah mengetuk pintu yang Mama pikir sudah tertutup selamanya. Dengan cinta, Mama. Iya. Kayak bercerita. Salsa.
Halo pemirsa. Tidak dibayar Ardi. Rambut turun sekali kepalanya di tembak. Hai. Kayak kasih goyang nih Rehan. Kadang kok. Tunggu dulu Pak belum.